Halo semuanya, apa kabar kalian? Aku berharap kalian kabarnya baik-baik aja ya semua ya. Terima kasih juga karena sudah berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah persiapan PTS pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengizinkan kita untuk mengadakan ibadah pada hari ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan suatu lagu dari PKJ 13, kita masuk rumahnya, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami dapat berkumpul bersama-sama pada saat ini untuk melaksanakan ibadah persiapan PTS ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati selama ibadah kami ini sehingga dapat berjalan dengan lancar tanpa terjadi sesuatu apapun yang tidak kami inginkan. Hanya nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Sari, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari KJ 457, Ya Tuhan Tiap Jam, bait yang pertama dan yang kedua. Halo, salam jumpa kembali anak-anak SMPK Penabur Bintaro Jaya yang dikasihi Tuhan. Kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga,
kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup anak-anak-Mu yang sudah menempuh pembelajaran jarak jauh hingga sesaat lagi mereka akan menghadapi penilaian tengah semester. Biarlah Tuhan dalam kuasa-Nya yang akan menolong anak-anak-Mu satu persatu. Untuk itu ya Tuhan, kami perlu firman Tuhan yang akan menguatkan dan memberikan keberanian serta sukacita bagi anak-anak-Mu ini untuk menghadapi penilaian tengah semester bersama Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda Tuhan, kami siap mendengarkan. Bersabdalah, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan saya bacakan untuk mendasari perenungan tema kita, yakni belajar dengan sukacita ini. Anak-anak boleh memperhatikan dari tayangan dan saya akan membacakan firman Tuhan ini. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang hidupnya selalu mendengarkan dan memelihara sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di setiap kami melayani dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan di GKI Bintaro Utama, maka ada satu kalimat yang biasanya kami ucapkan bersama setelah kami berdoa. Biasanya dengan seperti tos bersama begitu ya. Melayani dengan sukacita. Kalimat ini sebenarnya merupakan sebuah pernyataan tekad atau komitmen yang kami lakukan setiap kali kami hendak melayani ibadah umum maupun ibadah kategorial yang lain. Untuk apa sih ada kalimat semacam ini? Tujuannya ya supaya terus diingatkan untuk tetap bersukacita ketika sedang melayani Tuhan. Hati yang sukacita diharapkan ada dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Memang mengapa kalau tidak ada sukacita? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tanpa sukacita, maka sebenarnya aktivitas apapun akan terasa berat. Bahkan yang seringan apapun, kalau tidak ada sukacita, ya akan terasa berat. Pelayanan dalam contoh tadi akan terasa berat. Menjalani tanggung jawab di rumah, anak-anak mestinya punya tanggung jawab di rumah membantu orang tua. Entah melakukan hal yang paling sederhana. Misalnya meletakkan baju kotormu di mana, meletakkan piring atau gelas yang baru saja dipakai di mana. Kalau tidak ada sukacita, maka tugas yang sebenarnya ringan itu pun akan terasa berat.
Demikian juga saat ini, kalau tidak ada sukacita menjalani pembelajaran jarak jauh itu akan terasa berat, bahkan terasa membosankan. Kalau tidak ada sukacita. Demikian juga anak-anak sebentar lagi akan menghadapi PTS, mempersiapkan dan menjalani PTS akan terasa berat kalau tidak ada sukacita. Akan terasa seperti beban yang sangat berat menindih kalau tidak ada sukacita. Saya ingin mengajak kita belajar dari kisah dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 yang tadi kita baca bersama. Kala itu, Yesus dan murid-muridnya ada di rumah Marta. Suasananya kalau kita perhatikan adalah suasana perjamuan makan. Coba, kalau kita ada dalam perjamuan makan seperti ini, biasanya suara apa saja yang terdengar? Silakan dibayangkan. Biasanya ada suara apa saja ya ketika kita sedang mengikuti perjamuan makan. Kira-kira apa ini? Ini? Dan ini? Iya. Ada suara kebisingan. Ada orang yang mengobrol mungkin sambil tertawa. Suara dari peralatan makan yang kita gunakan. Sendok, garpu, dan piring yang bersentuhan itu. Lalu biasanya dalam perjamuan makan juga ada suara orang menyanyi dan bermain musik. Itu kalau yang kita alami. Dalam suasana perjamuan di rumah Marta, kalau kita perhatikan sebenarnya ada dua suara yang muncul gitu ya. Kalau kita membayangkan. Yang pertama pasti ada suara Yesus yang sedang mengajar. Maka ada Maria yang mendengarkan tadi itu. Tapi selain itu pasti ada suara kesibukan Marta yang menyiapkan makanan. Karena dikatakan dia sibuk melayani, dia menyiapkan makanannya, minumannya di tengah untuk menyambut Yesus bersama dengan murid-muridnya itu. Di dalam suasana yang demikian, muncul komplain atau keluhan Marta yang tadi sedang sibuk menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan perjamuan itu. Dia mengatakan begini, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Marta komplain, minta Yesus menegur Maria yang kala itu tidak membantunya. Dari sini ada nada sebel, marah, gak suka seperti itu. Lalu kemudian orang biasanya membandingkan antara Maria dan Marta ini. Maria duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suaranya, disebut memilih yang terbaik. Sementara Marta sibuk melayani Tuhan, kelelahan, marah, bahkan disebut penuh kekhawatiran dan menyusahkan diri, kata Yesus. Nah, kisah ini seringkali disalahartikan begini. Oh, kalau gitu yang penting berdiam. Cukup berdoa, cukup baca Alkitab seperti Maria. Daripada sibuk melayani seperti Marta. Yang mau saya katakan adalah sebenarnya ini bukan soal kesibukan, tapi soal ketiadaan sukacita. Sebenarnya hal yang dilakukan oleh Maria dan Marta itu sama kok baiknya. Yang menjadi masalah adalah ketika Marta terlalu sibuk, lalu dia menjadi lelah dan menggerutu, marah, bahkan menyalahkan Maria yang tidak membantunya. Andai kata Marta sibuk, juga lelah, tapi melakukannya dengan sukacita, ia tidak akan menggerutu, tidak akan marah, tidak akan menyalahkan Maria. Jadi sebenarnya di sini ketiadaan sukacita itulah yang menyusahkan diri Marta
dalam kesibukannya. Apa yang bisa kita renungkan anak-anak supaya bisa bersiap dan juga menghadapi PTS dengan baik? Ada dua hal saya ajak kita renungkan. Yang pertama, anak-anak mesti belajar menemukan sukacita dalam menghadapi penilaian tengah semester ini. Kalau tidak ada sukacita, maka yang akan muncul dalam diri anak-anak adalah keluhan. Ingat, Maria dan Marta sama-sama melakukan sesuatu. Yang dilakukan Maria duduk dekat Yesus dan mendengarkan. Yang dilakukan Marta melayani Yesus dan rombongan dalam kesibukan. Kita belajar melihat bahwa yang mereka lakukan itu sama-sama baik. Tapi Maria melakukan hal itu dengan hati sukacita. Sementara Marta menggerutu, mengeluh, dan bahkan menyalahkan Maria. Maka bagi Marta, hal yang biasa dikerjakannya menjadi terasa berat. Anak-anak semua kan juga sebenarnya biasa mengerjakan yang namanya tugas-tugas. Terbiasa mengikuti pelajaran di sekolah sebelum pembelajaran jarak jauh ini dari pagi sampai dengan siang hari. Terbiasa menghadapi ujian-ujian, penilaian-penilaian. Kalau hal yang biasa itu kita lakukan, tidak ada sukacita, maka ya semuanya akan terasa berat dan kita akan seperti Marta yang mengeluh, yang menggerutu. Gitu. Jangan sampai anak-anak mengalami seperti gambar ini ya. Waktunya belajar ngantuk, tapi kalau waktunya main game, langsung matanya melek lebar sekali. Kenapa? Karena belajar terasa memberatkan, banyak banget bahannya, susah dan sebagainya. Sementara main game mungkin hal yang menyenangkan bagi anak-anak, sehingga walaupun ngantuk pun hilang ngantuknya. Karena itu sesuatu yang menyenangkan bagi anak-anak. Nah, di sini kita harus belajar untuk menemukan sukacita dengan menjalani proses belajar dan PTS ini sebagai sesuatu yang menyenangkan. Cintai proses anak-anak belajar dan tahapan PTS ini. Seorang yang bernama Steve Jobs pernah mengatakan begini, "The only way to do great work is love what you do." Kalau kita ingin melakukan sesuatu karya pekerjaan yang luar biasa, maka kita harus menyukai atau mencintai pekerjaan itu. Jadi mau dikatakan di sini bahan bakar kesuksesan dalam hidup itu adalah bertindak dengan penuh cinta di setiap hal yang kita kerjakan dan lakukan. Tugas utama saudara-saudara, anak-anak semua adalah menjalani kehidupan sebagai pelajar yang seperti apa? Ya, yang mencintai setiap tahapan, setiap fase yang dijalani oleh anak-anak. Maka pesan saya, jalani PTS ini dengan sukacita. Temukan sukacita waktu belajar. Temukan sukacita pada waktu mengerjakan setiap soal-soal yang diberikan. Cintai apa yang kamu kerjakan. Maka tidak akan terasa berat. Semua akan terasa ringan dan sanggup untuk dilakukan. Itu yang pertama. Temukan sukacita dengan mencintai setiap hal yang anak-anak kerjakan. Yang kedua adalah temukan suara dan kehadiran Yesus di tengah kebisingan atau kesibukan PTS. Kebisingan, kesibukan yang dialami Marta, dia merasa repot sendiri, membuat dia lupa bahwa di situ ada Yesus yang hadir dan sedang berbicara.
Marta sibuk sekali dengan apa yang dia kerjakan. Sampai-sampai dia yang sebenarnya menyambut Yesus itu lupa bahwa ada Yesus yang sedang hadir dan berbicara. Kesibukan mempersiapkan dan menghadapi penilaian tengah semester, juga semua proses belajar yang dijalani oleh anak-anak sebenarnya akan menjadi sia-sia ketika kita mengabaikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Maka pesan saya, sadarilah bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap proses yang anak-anak sedang jalani sebagai pelajar. Kita tidak pernah sendirian karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan hadir menemani anak-anak dalam menjalani proses menghadapi dan mempersiapkan PTS ini. Kehadiran Tuhan akan menenangkan, seperti Maria yang duduk tenang, menenangkan kegelisahan kita, menenangkan kekhawatiran kita, sehingga kita tidak bersusah-susah sendiri menghadapinya. Kehadiran Tuhan juga akan memberi keberanian dan kemampuan bagi anak-anak. Sebab anak-anak tahu bahwa PTS ini tidak pernah dihadapi sendiri. Maka temukan kehadiran Tuhan dalam hidupmu di tengah kebisingan, kesibukan mempersiapkan dan menghadapi PTS ini. Maka anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat belajar dan selamat menghadapi penilaian tengah semester ini dengan sukacita, juga keberanian bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Amin. Saat hening bagi kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan berdoa bagi anak-anak semua. Kiranya Tuhan akan menolong dan menopang anak-anak dalam menghadapi PTS ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, di dalam syafaat kami ini, kami hendak mempercayakan anak-anak-Mu yang sedang menghadapi tahapan kehidupan mereka sebagai pelajar yang sesaat lagi akan menghadapi penilaian tengah semester pada tanggal 11 sampai dengan 18 September 2020. Kami mohon Tuhan menolong sehingga anak-anak boleh diberkati dengan kesehatan. Sungguh-sungguh memanfaatkan waktu pembelajaran jarak jauh dengan menjaga diri dalam keadaan aman di rumah kecuali ada hal yang mendesak sehingga anak-anak harus beraktivitas di luar. Biarlah selama ada di rumah mereka sungguh-sungguh dimampukan oleh Tuhan untuk menjaga kesehatan dan akan diberkati Tuhan dengan kesehatan yang baik. Kami juga memohon Tuhan memberikan ketekunan, tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam belajar bagi anak-anak. Biarlah mereka tekun dalam mempersiapkan penilaian tengah semester ini dan tekun manakala mengerjakan setiap soal di dalam pertolongan Tuhan. Berikan anak-anak juga keberanian yang mengalahkan segala kekhawatiran maupun ketakutan mereka. Biar mereka yakin diri karena Tuhan bersama dengan mereka. Dan tetap bersuka cita. Sehingga mereka tidak akan mudah mengeluh.
tidak merasakan ini sebagai sesuatu yang berat dan menyulitkan, tapi mereka akan menghadapi dengan ringan hati karena ada sukacita di dalamnya. Sertai anak-anak-Mu ini Tuhan, sekali lagi baik pada saat mereka mempersiapkan diri maupun pada saat mereka mengikuti atau menghadapi penilaian tengah semester ini. Sertai anak-anak-Mu, beri mereka kecakapan, kemampuan, kepandaian, tetapi hati yang juga melihat Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami percayakan anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga bagi para guru yang mengampu dengan situasi proses belajar yang berbeda dari biasanya. Berkatilah supaya para guru ini diperlengkapi oleh Tuhan untuk bisa mendidik anak-anak di tengah berbagai keterbatasan ini dengan kemampuan, kecakapan, dan kesehatan yang baik. Berdoa juga bagi para orang tua yang akan mendampingi anak-anak, baik orang tua kami yang bekerja dari rumah maupun bekerja di kantor. Biarlah di tengah situasi yang sedang berubah ini, orang tua boleh ditopang oleh Tuhan untuk dapat menjadi pendamping yang baik bagi anak-anak mereka dalam menghadapi penilaian tengah semester ini. Kami mohonkan juga berkat kesehatan bagi para orang tua yang mendukung anak-anaknya. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap peralatan yang kami gunakan. Biarlah peralatan yang kami gunakan boleh berfungsi dengan baik selama mempersiapkan maupun menghadapi PTS. Demikian juga sinyal yang diperlukan untuk mendukung semua proses berjalan dengan baik pun Tuhan berkati. Sehingga PTS ini boleh berlangsung dengan tanpa gangguan yang berarti. Tuhan yang akan mempersiapkan dan menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan anak-anak maupun para guru, sehingga pelaksanaan PTS ini nanti boleh berjalan dengan baik dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu, para guru, para orang tua, sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Sari atas firman yang telah disampaikan. Semoga firman yang telah disampaikan pada hari ini dapat menjadi suatu manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari NKB 167, Tuhan Yesus Sahabatku, bait yang pertama dan yang kedua.
saat ini masukilah PTS dengan penuh sukacita dan keberanian, sembari anak-anak mengingat berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan teman-teman, kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini. Dan untuk teman-teman semuanya yang aku sayangi, jangan lupa banyak belajar dan banyak berdoa. Saya yakin kita bersama-sama dapat melewati PTS pada semester ini dan sama-sama mendapatkan hasil yang bagus-bagus semua. Semangat semuanya!